Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Sesuatu yang baru atau hal yang selama ini tidak pernah terpikirkan telah menggerayangi permukaan hatinya. Soal bendungan adalah soal yang sangat sederhana, tetapi ketika Kamaswara merenungkannya lebih jauh, ternyata di baliknya tersimpan persoalan yang besar yang menyangkut hidup orang banyak. Kamaswara memandang ke arah bukit di sebelah selatan. Jadi, kakakmu telah berusaha melubangi bukit itu? Benar, kakak. Dengan siapa ia melakukan hal itu? Ia lakukan sendirian, kakak. Hari demi hari, berbulan-bulan, ia berusaha membuat saluran yang menembus langsung bukit itu. Semula orang-orang melecehkannya, menghina, dan mentertawakan apa yang diperbuatnya. Namun ketika akhirnya orang-orang melihat hasil jerih payahnya, 1-2 orang yang mempunyai keyakinan terowongan itu bisa dibuat, mulai membantu. Aku melihat ada yang aneh, Katri. Soal apa, kakak? Menilik letaknya, kakakmu justru bermaksud menolong kampung lain. Benarkah demikian? Benar, kakak. Untuk perkampungan ini tidak ada masalah dengan air. Air berlimpah ruah. Akan tetapi, tempat yang berada di balik bukit itu kekurangan air. Penduduk di sana harus menempuh perjalanan agak jauh untuk mencari air. Bahkan sawah mereka adalah sawah tak ada hujan. Bukan main. Jika demikian, betapa putih dan mulia hati kakakmu itu. Ia bekerja, ia berbuat sesuatu tidak untuk kepentingannya sendiri, kepentingan golongannya sendiri, tetapi berusaha membantu penduduk yang sebenarnya tidak mempunyai sangkut paut dengannya. Benar demikian? Sebenarnya lah, aku sangat bangga terhadap kakakku itu. Sayang, ia tidak berumur panjang. Jangan terlampau disesali, Katri. Kakakmu boleh pergi untuk selama-lamanya. Akan tetapi jiwanya masih tetap berada di tempat ini. Jiwanya masih tetap hidup pada bendungan yang diangankannya, pada saluran air yang menembus bukit itu. Aku kira cita-citanya akan terwujud. Pasti ada orang lain yang akan melanjutkannya. Rasanya tidak mungkin, kakak. Tidak pernah aku temui orang yang mempunyai keyakinan sangat besar bahwa pekerjaannya itu bermanfaat dan bisa diselesaikan kecuali kakakku. Barangkali kau benar, Katri. Akan tetapi mungkin juga kau salah. Namun menilik keadaannya, pekerjaan ini sebenarnya telah sebagian besar terselesaikan. Pasti ada orang yang berminat untuk melanjutkannya. Parit yang menuju ke terowongan itu telah tergarap. Terowongan itu dan bendungan ini yang belum selesai. Aku kira bukan pekerjaan yang berat lagi. Kakakmu telah menyelesaikan sebagian besar. Baiklah, Katri. Iya. Sekarang aku berkeinginan sekali untuk melihat terowongan itu. Kau boleh kembali. Aku ikut, kakak. Mendiang kakakku sering mengajakku melihat hasil kerjanya. Aku sudah terbiasa masuk ke dalam terowongan itu. Aku bisa menjelaskan hal-hal yang barangkali kakang ingin menanyakannya. Kalau begitu baiklah. Ayo. Dengan berjalan berdampingan, Kamaswara dan Katri Widati menyusuri tepi parit buatan yang nampaknya belum pernah dilewati air kecuali hujan. Kamaswara semakin kagum dengan tekad yang pernah membara di dalam dada seorang pemuda bernama Parto Dilam. Pemuda sederhana yang berasal dari sebuah perkampungan kecil yang bernama Kalibaru Manis. Tetapi meski dia seorang pemuda sederhana, namun memiliki wawasan yang luas, kepedulian yang tinggi, dan tekad yang membaja.
Tentu dibutuhkan waktu yang lama sekali untuk membuat parit ini. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Bisa jadi pemuda Parto Dilam itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk pekerjaan yang membuat saluran dan mencoba menembus bukit itu. Pekerjaan yang mulia, namun kemudian harus kandas karena bencana aneh yang tidak masuk akal. Barangkali aku bisa berbuat sesuatu untuk menyempurnakan pekerjaan ini. Beberapa saat kemudian, Kameswara dan Katriwidati telah sampai di mulut terowongan. Kameswara melihat hanya kegelapan di dalam terowongan itu. Gelap sekali di dalam, Katri. Iya, Kakang Dilam ada menyediakan oncor yang bisa dinyalakan dengan menggunakan batu titikan. Juga tersedia minyak jarak, cukup banyak yang diwadahi batu kelapa, Kakang. Baiklah, mari kita lihat. Iya. Bukan main. Bagaimana, Kakang? Aku tidak mungkin ingkar, Katri. Aku semakin mengagumi kakakmu itu. Hanya lelaki yang mempunyai tekad baja yang mampu mengerjakan pekerjaan yang sebesar ini. Hanya orang yang mempunyai keinginan yang keras luar biasa yang berani nekat membuat terowongan ini. Orang lain menganggap kakak Parto Dilam gila. Kegilaan yang justru membanggakan. Kameswara dan Katriwidati terus berjalan. Ada kalanya harus menunduk supaya kepalanya tidak menyentuh tonjolan-tonjolan batu yang belum tersingkirkan oleh Parto Dilam. Kameswara melihat terowongan itu memang menembus retakan-retakan bebatuan. Semakin jauh ke dalam, Kameswara merasa jantungnya semakin berdebar, seolah jiwa yang pernah menggelegak di dada Parto Dilam telah menggelegak pula di dadanya. Kameswara bagaikan tidak sabar lagi untuk melanjutkan pekerjaan yang terbengkalai itu. Buntu, Kakang. Hanya sampai di sini pekerjaannya. Usaha yang melelahkan namun sia-sia. Kakang Parto Dilam tidak akan pernah menyelesaikannya. Ternyata terowongan ini telah jauh menembus ke dalam bukit. Iya. Benar-benar pekerjaan yang tidak masuk akal. Tetapi yang tidak masuk akal itu ternyata ada yang melakukannya. Katri, iya. Aku kira terowongan ini tidak seberapa lagi. Jangan-jangan tinggal beberapa jengkal lagi sudah tembus. Apakah benar demikian, Kakang? Itu perkiraanku. Tetapi untuk supaya jelas, kita harus melihat dari luar. Aku akan memanjat bukit untuk melihat seberapa jauh sebenarnya terowongan yang harus dibuat. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita lihat di sini, Katri. Ayo kita keluar. Mari, Kakang. Setelah beberapa lama berada di dalam terowongan untuk menyaksikan keadaannya dari dekat, Kameswara dan Katriwidati kemudian kembali ke mulut terowongan. Namun dada Katriwidati berdesir melihat seseorang telah menunggu di sana. Siapa orang itu, Katri? Namanya Duro, Kakang. Ia berangasan. Apa yang akan dilakukannya? Aku tidak tahu. Hei, kamu berdua. Apa yang kau lakukan di tempat itu, ha? Kami sedang melihat terowongan, Kisanak. Melihat terowongan berdua? Laki-laki dan perempuan seperti itu. Kalian melihat terowongan atau untuk tujuan yang lain? Aku sekedar melihat terowongan, Kisanak. Untuk melihat sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan oleh Parto Dilam. Omong kosong. Kau pikir aku percaya dengan bualanmu itu? Kalian laki-laki dan perempuan berlainan jenis. Kalian masuk ke dalam sebuah terowongan. Untuk apa kalau bukan untuk urusan itu? Orang yang paling bodoh sekalipun akan mengerti apa yang baru saja kalian lakukan. Kakang Duro, jagalah mulutmu. Aku tidak melakukan apa-apa dengan Kakang Kameswara. Aku hanya mengantarkan untuk melihat apa yang pernah dilakukan kakakku. Katri. Ketahuan belangmu sekarang. Kau sok suci. Kau cantik. Dan itu yang menyebabkan aku berminat untuk mengambilmu sebagai istriku. Akan tetapi kau telah menolakku rupanya. Seperti inikah kelakuanmu? Kakang Duro, kau jangan berbicara seenakmu sendiri. Aku tidak melakukan apapun yang kau tuduhkan itu. Rupanya, desa Kalibaru ini sudah mulai tercemar. Karena sepasang lelaki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Kisanak Duro. Janganlah kau gampang mengambil kesimpulan sesuai dengan seleramu. Aku tidak melakukan hal yang tidak patut dengan adik Katriwidati. Aku baru saja melihat dari dekat bendungan yang pernah diangankan oleh mendiang Parto Dilam. Aku melihat dari dekat parit yang telah dibangunnya dengan beberapa orang kawannya.
Kemudian aku melihat dari dekat terowongan yang pernah dibuatnya. Itu yang aku lakukan. Jika kau mengira yang tidak-tidak, kau keliru, Kisanak Duro. Aku tidak melakukan apa-apa. Omong kosong. Mana ada maling yang mau mengaku? Terserah kau, Kakang Duro. Mau percaya atau tidak. Yang penting, kami berdua tidak melakukan yang tidak pantas. Mari, Kakang, kita pergi dari tempat ini. Tidak bisa. Kalian berdua tidak boleh berbuat seenaknya. Kalian telah mengotori kesucian desa Kalibaru. Kalian berdua harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian lakukan. Kami tidak melakukan apa-apa, Kakang Duro. Lagi pula, kalau kau berbicara soal kesucian kampung ini, berkacalah di hadapan Berenggala. Berkacalah. Lihat, bagaimana dengan dirimu sendiri. Hitung, berapa gadis-gadis yang hamil di desa ini akibat perbuatanmu. Juga dari desa-desa lain. Kurang ajar kau, Katri. Aku berkata keadaan yang sebenarnya, Kakang. Jangan-jangan, apa yang kau lakukan ini adalah karena kecemburuan atau sakit hatimu atas perasaanmu kepadaku yang telah aku tolak itu? Mari, Kakang Kameswara, jangan pedulikan dia. Kita lanjutkan perjalanan. Bukankah Kakang berkeinginan melihat keadaan di balik bukit ini? Mari, Adik Katri. Katri Widati bergegas berbalik meninggalkan Duro yang giginya gemeretak menahan kemarahan yang tiada terkira. Kameswara kemudian menyusulnya. Mereka berjalan dan kemudian memanjat naik lewat jalan setapak ke bukit. Kameswara terpaksa harus menuntun Katri Widati karena akan fatal akibatnya jika gadis itu terjatuh. Namun justru apa yang dilakukan oleh Kameswara dan Katri yang memanjat naik dengan sambil bergandengan tangan itu justru membuat dada Duro bagaikan meledak. Dia kemudian berbalik dan berjalan bergegas. Apa yang dilakukannya hanya Duro yang tahu. Disinilah, diperkirakan terowongan itu akan tembus, Kakang. Iya, aku sudah tahu itu. Menilik parit tembusannya juga menuju kemari. Siapa yang membangun parit yang berada di balik punggung ini, Katri? Apakah juga kakakmu itu? Bukan, Kakang. Yang membangun adalah para pemuda dan penduduk desa di sana itu. Mereka yang mengetahui apa yang dilakukan Kakang Partodilang adalah untuk membantu mereka. Mereka datang membantu. Sebagian besar dari yang membantu membuat terowongan adalah para pemuda di sana. Sebenarnya, kita melihat sebuah perhitungan yang cermat. Berbanggalah kau, Katri, karena kau mempunyai seorang kakak lelaki yang luar biasa. Apa yang diangankannya bukanlah sebuah kegilaan, akan tetapi benar-benar dapat diwujudkan. Sayang, kabut keparat itu. Sudahlah, jangan disesali. Yang lewat telah menjadi bagian dari masa silam. Yang sekarang harus kau lakukan adalah menghadapi masa yang akan datang. Aku akan memanjat kembali, Katri. Kau tunggu di sini. Apa yang akan Kakang lakukan? Aku ingin membuat perkiraan sampai di mana kira-kira terowongan itu dibuat. Tadi aku telah mengukur kedalamannya dengan hitungan langkah kaki. Baik, aku tunggu, Kakang. Kameswara kembali memanjat bukit yang baru saja dilewatinya, kemudian membuat perhitungan-perhitungan. Dan sesaat kemudian, Kameswara telah turun menemui Katri Widati lagi. Bagaimana, Kakang? Pekerjaan itu sebenarnya hampir selesai. Aku yakin itu, Katri. Jika bagian ini dibongkar, dalam sehari saja terowongan itu sudah tembus. Atau barangkali tidak lebih setengah hari. Dengan menggunakan cangkul atau gancor, terowongan ini tentu akan tembus. Kakang yakin? Iya, aku yakin akan hal itu. Lalu, apa yang akan Kakang lakukan? Yang dibutuhkan adalah sebuah cara membangunkan penduduk, baik di Kalibaru Manis ataupun di seberang bukit, untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda ini. Jiwa kakakmu akan membakar semangat mereka. Aku dan ayah pernah mencobanya, Kakang. Akan tetapi tidak berhasil. Jika demikian, kita coba lagi.
Ada orang, Katri. Mana? Itu di sana. Ia melihat kita. Dan ia datang kemari. Rupanya kau adik Katri. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Kakang Sumantri. Apakah kau masih menggunakan nama itu? Aku tetap Sumantri. Tidak akan berubah sampai aku mati nanti. Boleh aku mengenal Kisanak yang sedang bersamamu itu? Tentu. Silakan, Kakang. Namaku Sumantri Kisanak. Aku berasal dari Kedung Lungkar. Kedung Lungkar adalah nama kampung yang kelihatan di sana itu. Siapakah kau? Namaku Kameswara Kisanak Sumantri. Aku berasal dari Pesanggaran. Pesanggaran. Aku sudah pernah mendengar nama itu. Di sana katanya terdapat sebuah perguruan. Apakah kau masih bersaudara dengan adik Katri Widati? Bukan. Kami bukan saudara. Aku hanya sekedar singgah di rumahnya. Dan ia mengantarku kemari untuk menyaksikan pekerjaan kakaknya yang terbengkelai. Oh, yang kau maksud terowongan dan saluran air ini? Benar, Kisanak. Aku melihat sebuah kerja yang luar biasa. Sebuah tekad baja untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Sebuah sungai yang akan dibendung tentu akan sangat bermanfaat sekali. Dengan dibendungnya sungai di tempat yang tepat itu, akan mencegah terjadinya banjir di bagian bawah. Dan di samping itu, air yang dialirkan melalui parit yang menembus terowongan di bukit ini, tentu akan sangat bermanfaat bagi penduduk Kedung Lungkar. Bukankah begitu? Aku menjadi ragu-ragu. Apakah benar demikian, Kisanak? Mengapa? Bukankah Kisanak melihat pekerjaan besar itu hampir selesai? Aku yang dulu menjadi ujung tombak atau cucuk lampah, memimpin para pemuda dari Kedung Lungkar untuk membantu sahabatku Partodila membangun parit. Siang malam bagaikan kesetanan, kami membangun parit itu sampai ke kampung Kedung Lungkar. Tetapi mana hasilnya? Orang-orang di Kedung Lungkar mentertawakan kami yang membangun parit ini, dan terutama kepadaku sebagai suatu pekerjaan yang sia-sia. Bukan sia-sia, Kisanak. Akan tetapi tertunda. Kisanak telah melangkah jauh. Mengapa harus surut? Partodilam telah meletakkan dasarnya. Kematiannya tidak harus menyurutkan apa yang menjadi cita-citanya. Bahkan semangat yang menyala-nyala di dalam dadanya untuk membantu kesulitan saudaranya di perkampungan Kedung Lungkar itu harus tetap berkobar membakar dada siapapun. Menurutku, apa yang harus dilakukan adalah melanjutkan pekerjaan yang tinggal sejengkal lagi ini. Kami semua sudah lelah, Kisanak. Lelah untuk mengerjakan sebuah mimpi. Ini bukan mimpi, Kisanak. Pekerjaan yang tersisa telah jelas arahnya. Kisanak dan kawan-kawan tinggal melobangi terowongan ini. Aku yakin dengan menggali beberapa jengkal lagi, terowongan ini akan tembus. Parit telah selesai. Berikutnya tinggal pekerjaan membendung sungai itu dilanjutkan. Mumpung sekarang masih belum musim hujan, berunjung-berunjung yang telah dibuat itu diisi batu dan kemudian ditata. Agar berunjung itu tidak hanyut diterjang air. Tentu saja cara menatanya sedemikian rupa, sehingga kuat membendung aliran air itu. Kelihatannya mudah. Tetapi itulah Kisanak Kameswara. Kami semua telah merasa letih melakukan pekerjaan yang ternyata sia-sia ini. Aku yakin, jika kami lanjutkan, maka hasilnya akan sia-sia pula. Jika demikian halnya, maka di alam kematiannya sana, Partodilam pasti penasaran dan kecewa. Kameswara menerawang, memandang ke arah parit kering yang memanjang. Gambaran angan-angan yang tidak menjadi kenyataan. Sementara matahari semakin bergulir ke arah barat, ketajaman pendengaran Kameswara tiba-tiba tertuju pada suara-suara yang berasal dari balik bukit atau dari mulut terowongan. Beberapa orang berjalan berombongan. Namun demikian Kameswara tidak membicarakan kehadiran orang-orang itu dengan Sumantri atau Katri Widati. Beberapa saat kemudian, rombongan itu muncul setelah memanjat bukit. Nah, saudara-saudara, benar bukan apa yang aku katakan? Mereka benar berada di sini. Ayah, ada apa, Ayah? Justru ayah yang ingin bertanya kepadamu. Rupanya Kakang Duro telah menceritakan yang tidak-tidak kepada ayah dan orang-orang kampung. Orang itu tentu menyebar fitnah. Ayah tahu bukan? Iya. Akan tetapi apa yang kau lakukan di tempat ini? Aku mengantarkan Kakang Kameswara yang tertarik sekali terhadap bendungan yang diangankan Kakang Partodila. Aku mengantarkannya melihat terowongan itu, juga melihat parit yang sudah dibuat di balik punggung itu.
Nah, kalian semuanya telah melihat bukan? Bahwa apa yang aku ceritakan itu benar. Mereka berdua berada di tempat ini. Mereka telah mengotori kampung kita. Dan kita tidak bisa menerima perbuatan itu. Kakang Duro, apa sebenarnya yang kau lakukan? Kau bertanya. Hah, mestinya kamilah yang menanyaimu. Apa yang kalian berdua lakukan di tempat ini? Di dalam terowongan, hah? Apa yang dikira-kira lakukan oleh sepasang wanita dan laki-laki di dalam sebuah tempat yang gelap dan tersembunyi? Pikiranmu kotor sekali, Kakang Duro. Bukankah aku sudah mengatakan kepada Kakang? Aku sekedar mengantarkan Kakang Kameswara melihat bendungan yang diangankan itu. Juga terowongan yang pernah dibuatnya. Kau pikir aku percaya, hah? Kau pikir kami semua penduduk Kalibaru Manis ini semua percaya dengan omonganmu itu? Jangan ada yang percaya dengan omongannya. Aku dan Kakang Kameswara tidak melakukan hal yang tidak patut. Justru Kakang Duro lah yang sebenarnya tidak tahu malu. Ia menyatakan keinginannya untuk memiliki aku. Semua orang tahu akan hal itu. Ia sakit hati karena aku menolaknya. Mengapa aku menolaknya? Iya, semua orang pun tahu bagaimana perbuatannya dan perilakunya. Gila kau, Katri. Kau telah memutar balik keadaan. Kakang yang mencoba memutar kenyataan. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak percaya. Dan semua orang di sini tidak percaya dengan omonganmu. Ki Buyut tidak percaya. Ki Jogoboyo pun juga tidak. Semuanya tidak ada yang percaya. Hei, kalian diamlah lebih dulu. Berilah kesempatan kepadaku untuk berbicara. Ki Buyut, jangan percaya dengan omongannya. Maling tentu tak akan pernah mau mengaku. Hei, diamlah kau, Duro. Biarlah aku berbicara lebih dulu. Diamlah yang baik. Ki Buyut yang sudah tua itu ternyata memiliki wibawa yang cukup besar yang membuat Duro kemudian diam. Duro melangkah mendekati seorang lelaki yang berbadan tinggi besar dan memandang Kameswara dengan tatapan mata curiga. Orang yang berbadan tinggi besar itu adalah Ki Jogoboyo, orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas keamanan kampung Kalibaru Manis itu. Ki Buyut melangkah tertatih mendekati Kameswara. Anak muda. Saya Ki Buyut. Jawablah pertanyaanku. Siapa namamu? Dari mana kau berasal? Dan apa yang kau lakukan di tempat ini? Nah, jawablah dengan jelas dan jangan berbelit-belit. Namaku Kameswara, Ki Buyut. Aku berasal dari bumi Pesanggaran. Aku baru saja datang di tempat ini setelah menempuh perjalanan jauh di kota Raja Kediri dan sekitarnya. Ayah Adi Katri Widati ini yang berbaik hati menerimaku singgah di rumahnya. Disinilah aku tertarik dengan cerita tentang seorang pemuda yang mempunyai wawasan luar biasa. Parto Dilam yang ingin membantu kesulitan saudaranya di desa Kedung Lungkar yang kesulitan air dengan cara membendung sungai dan mengalirkannya menembus bukit. Rasa penasaran itu menyebabkan saya berada di sini. Demikianlah Ki Buyut. Benarkah demikian, Badra? Benar, Ki Buyut. Sebenarnya lah aku yang mempersilahkan ia singgah. Ia telah menolong membantuku menebang kayu yang aku butuhkan untuk Saka. Apakah kau percaya dengan tuduhan Duro? Bahwa pemuda ini telah berbuat sesuatu yang tidak pantas dengan anak gadismu? Ki Buyut, aku mengenal anak gadisku sebaik-baiknya. Aku mengenal sifatnya. Aku percaya dengan apa yang dikatakan Katri Widati, bahwa ia tidak berbuat apa-apa dengan pemuda itu. Omong kosong! Tidak mungkin! Aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Pemuda bernama Kameswara itu menuntunnya. Kau dibakar cemburu, Kakang Duro. Kakang Kameswara menuntunku. Itu wajar saja, karena aku bisa jatuh jika tidak dituntunnya saat mendaki bukit ini. Pokoknya aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Di dalam terowongan itu, pemuda berasal dari Pesanggaran itu pasti telah melakukan sesuatu dengan Katri. Dan Katri yang tidak tahu malu telah melayaninya. Kakang Duro, mulutmu lancang berbau fitnah. Maaf, Ki Buyut. Bolehkah aku ikut bicara? Apa yang akan kau tanyakan, Jogoboyo? Aku akan bertanya kepada anak muda bernama Kameswara itu. Ya, bertanyalah. Tetapi jaga berangasanmu itu. Aku tidak ingin kau salah tangan terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan.
Aku tidak salah tangan. Tidak pernah. Ki Jogoboyo memandang Kameswara. Tatapan matanya tajam, tertuju pada manik-manik mata pemuda sahabat Ken Arok itu, seolah bermaksud menghancurkan mentalnya hanya dengan tatapan matanya. Namun sebaliknya, Kameswara dengan tatap memandang ke mata Ki Jogoboyo, langsung mengorek dadanya, membuat lelaki tinggi besar itu mengumpat di dalam hati. Sementara itu, pada saat itu pula, beberapa orang pemuda yang nampaknya mendengar apa yang akan terjadi datang melintasi bukit. Para pemuda itu bergabung dengan orang-orang yang sudah hadir. Anak muda, lalu apa yang kau kerjakan di tempat ini? Sebagaimana yang sudah aku katakan, Kisanak, aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya tertarik pada cerita seorang pemuda yang luar biasa. Seorang pemuda yang bernama Parto Dilam, yang mempunyai wawasan yang luas sekali. Aku ingin membuktikan dan melihat dari dekat apa yang pernah dikerjakannya itu. Bagaimana kalau aku juga meragukan keteranganmu itu? Nampaknya Ki Jogoboyo akan membenarkan apa yang dikatakan Kisanak Duro itu. Ya, dan alasannya sederhana dan sangat masuk akal sekali. Sepasang anak manusia, muda usia lagi, berlainan jenis berada di dalam terowongan. Kira-kira apa yang diperbuat di dalam terowongan itu? Maaf, Paman. Aku tidak perlu menjawab lagi. Bukankah adik Katri Widati tadi sudah menjelaskan? Jawabanmu terasa sengkring sekali. Sombong sekali kau anak muda. Aku mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Andai kata aku telah menyinggung perasaan orang lain, sungguh, aku tidak mengerti bagaimana yang demikian itu bisa terjadi. Kurang ajar. Jogoboyo, kau sudah melampaui apa yang aku katakan. Tapi pemuda ini sombong sekali, Ki Buyut. Mulutnya menyimpan kata-kata yang menyebabkan telingaku merah. Sudah. Kau tenanglah. Dia tidak bisa, Ki Buyut. Aku percaya dengan apa yang dikatakan Duro. Pemuda itu pasti telah mencemari kesucian desa kita ini. Harus dibuktikan, Ki Buyut. Lalu bagaimana caranya membuktikan? Dia harus dipaksa untuk mengaku. Kalau dia tidak mau mengaku, biar aku yang akan menghajarnya. Selalu cara semacam itu yang kau senangi, Jogoboyo. Maaf, Ki Buyut. Izinkan aku mengemukakan pendapatku. Berbicaralah. Kau ayah dari Katri yang tengah menjadi persoalan. Kau berhak membela anakmu. Terima kasih, Ki Buyut. Menurut pendapatku, pemuda itu tidak bersalah. Aku adalah ayah kandung Katri Widati. Sebagai orang terdekat, aku tahu persis bagaimana sifat-sifat anakku. Katri tidak mungkin melakukan hal itu. Aku percaya jika Katri datang ke tempat ini adalah benar seperti yang dikatakannya. Mengantarkan tamuku itu yang ingin melihat dari dekat apa yang pernah dikerjakan anak sulungku yang telah mati, mendiang Parto Dilam. Baiklah. Aku terima pendapatmu itu, Badra. Aku percaya dengan apa yang kau katakan. Nah, sekarang semuanya bubar. Belum bisa, Ki Buyut. Pemuda itu telah meremehkan aku. Meremehkan Jogoboyo di Kali Baru Manis ini. Aku tidak bisa membiarkan apa yang diperbuatnya. Apa yang dikatakan Duro. Namun ketika dugaannya itu kemudian menjadi kenyataan, Katri merasakan dadanya berdesir dan cemas. Demikian juga dengan ayahnya, penebang kayu yang bernama Badra itu juga merasa cemas dengan perkembangan yang terjadi. Sedangkan Sumantri, pemuda penyabit rumput dari Gedung Lungkar itu, sibuk menata debur jantungnya. Nah, bagaimanakah sikap Kameswara menghadapi peristiwa yang ternyata berkembang ke arah yang tidak dikehendakinya itu? Dan bagaimana pula dengan Ki Jogoboyo dan Duro? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.